Ya, guys, mohon izin Mas Isen, Ya, sampean atau lanjut. siapa yang memimpin? Sampaikan aja Pak, saya kebetulan banyak anu nih yang dikerjain. Saya Oke, dengerin. kalau gitu. Oke, Ya. baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kehadirannya. Yang saya hormati Bapak Asisten, Bapak Ibu peserta Zoom yang dapat hadir pada hari ini. Hari ini kita akan melaksanakan Zoom pembahasan rapor BUP terkait Renstra UPT di Laboratorium Kesehatan Daerah. Nah, mudah-mudahan dengan pembahasan perbup ini kita bisa membuat suatu rancangan peraturan bupati yang sesuai, yang mana ini bertujuan untuk mempersiapkan Labkesda ini menjadi Badan Layanan Umum Daerah. Mudah-mudahan di kesempatan ini nanti masukan saran dari Bapak Ibu sekalian kami harapkan. Untuk itu, untuk memandu pembahasan rapor ini, kami persilakan kepada Bapak Sekretaris Dinas Kesehatan untuk memandu. Waktu dan tempat kami persilakan. Monggo, silakan Pak Jum. Silakan Pak Jum. Pak Jumadil. Oh, ini kayaknya saya koneksinya agak Oh, kurang bagus nih, Pak Agus. oke, silakan Pak Jum, dipandu. Lanjut pengantar, Pak Agus ya. Oke, silakan. Oke, dipandu untuk pembahasannya. Suara kedengaran nggak, Pak Agus? Kedengaran Pak Jum, kedengaran. Jelas. Jelas-jelas. Kedengaran jelas, Pak. Ini Terima saya kasih, yang Pak nggak bisa Lin. mendengar ini. Wah, repot juga ini. Oke, Pak Ibu sekalian, untuk pengantar eh, rapat kita pagi ini, jadi sampai saya sampaikan sedikit terkait masalah latar belakangnya. Jadi pada hari Senin yang lalu kita membahas rancangan peraturan Bupati Kapuas terkait masalah tata kelola UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah. Nah, kemudian waktu itu staf Bapak Asep Tidi sebagai staf ahli menyatakan bahwa karena Perbup tata kelola ini mengubah struktur, nah sementara SOTK UPTD yang lama itu strukturnya berbeda dengan Perbup tata kelola yang diusulkan. Jadi eh, rapat menyepakati agar SOTK-nya dulu diubah ya. Nah, setelah itu eh, baru kita apa bahas lagi masalah tata kelolanya gitu. Nah, akhirnya hari ini kita akan membahas terkait masalah Republik SOTK ini. Nah, ini kemarin memang eh, di di persiapan Reperbub ini ada dinamika ya di Labkesda sendiri. Mungkin nanti akan kami mintakan masukan dari bagian organisasi ya dan juga nanti dari BKPSDM karena mereka nanti berharap agar secara struktur bisa lebih sederhana ya. Nah, kemudian nanti untuk pengelola itu bisa dijabat oleh pejabat fungsional. Nah, kendalanya nanti adalah aturan yang ada itu menyatakan bahwa untuk pimpinan Labkesda ini tetap pejabat struktural bukan fungsional. Nah, tapi sebenarnya bisa dibuat menjadi fungsional asal ada telan staf ya dari bagian organisasi atau dari BKPSDM. Nah, mungkin nanti akan kita mintakan masukan pada waktunya. Nah, ini sebagai pengantar singkat ya untuk rapat kita. Jadi eh, ini hal-hal yang akan disampaikan ya. Eh, jadi rapat ini sudah disampaikan tadi.
ya, agar nanti ketika pembahasan tata kelola SOTK-nya sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Nah, kemudian kita mengubah Perbup sebelumnya, yaitu 11 tahun 2018 ini, karena memang bukan sudah berubah ya, kita cabut ya, karena penambahannya cukup banyak. Nah, kemudian karena kemarin UPTD Labkesda ini mengusulkan agar tidak ada lagi kepala TU ya, kemudian juga mengusulkan agar kepala TU-nya itu seperti puskesmas kalau bisa, kata mereka, artinya fungsional yang diberi tugas tambahan. Nah, jadi sebenarnya struktur yang memungkinkan itu adalah UPTD kelas B, ya. Karena kalau dia UPTD kelas A, itu dia mesti memiliki tata usaha, ya. Nah, ini nanti kita akan lihat isu harmonisasinya ya, batas SOTK dengan BLUD, masalah mutu, K3 pelaporan dan transisi, juga nanti kita harapkan apa nih, adanya keputusan rapat, ya. Nah, jadi pertama kita lihat konteksnya di sini dari kebutuhan layanan, ya. Jadi layanan laboratorium ini perlu cepat, akurat, aman, ya, bermutu dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendukung pelayanan klinis, kesehatan masyarakat dan juga surveillance. Nah, kemudian juga aturan-aturan dalam Perbup yang lama itu sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan yang baru, ya. Nah, jadi sudah ada perkembangan hukum kesehatan. Nah, kemudian juga masalah ASN ini kan kita ada perampingan ya dalam struktur dan lain sebagainya. Dan begitupun juga dalam perangkat daerah, keuangan daerah, jabatan fungsional, produk hukum daerah. Nah, semua ini perlu diakomodasi oleh aturan yang baru. Nah, itulah sebabnya diperlukan norma tentang mutu, kemudian keselamatan dan kesehatan kerja laboratorium, data, pengaduan, pengendalian internal, ya, bicara masalah manajemen risiko, dan juga nanti kesiapan Labkesda ini untuk menjadi Badan Layanan Umum Daerah. Nah, kita harapkan nanti di sini kita bisa melakukan evaluasi, kemudian kita menyusun Perbup ini, sekarang kita bahas. Nah, berikutnya nanti akan dilakukan harmonisasi ya dengan Kemenkum dan juga konsultasi dengan Biro Hukum. Nah, setelah itu nanti akan ditetapkan oleh Bupati Kapuas. Nah, usulan pilihan kebijakannya adalah kita menyusun peraturan Bupati baru yang mencabut peraturan Bupati Kapuas nomor 11 tahun 2018 karena perubahan substansinya melampaui 50%. Nah, ini gambarannya ya. Jadi kalau di Perbup 11 2018 ini dasar hukumnya belum muktahir, nah kita memperbarui dasar hukumnya sudah berubah ya dasar hukumnya. Kemudian tugas atau fungsinya di Perbup sebelumnya belum rinci untuk kebutuhan layanan saat ini. Nah, kita berharap dengan Perbup baru ini tugas dan fungsi ini lebih operasional dan lebih menyeluruh. Nah, kalau dulu masalah mutu, keselamatan dan kesehatan kerja, manajemen risiko, masalah apa? Masalah data ya, dan juga pengaduan ini masih belum kuat. Nah, kita perkuat di dalam Perbup yang baru, ya. Nah, kemudian di Perbup sebelumnya pengaturan BLUD ini belum dipisahkan dari SOTK. Nah, di dalam peraturan yang baru ini kita menyebutkan struktur-struktur yang nanti akan bisa dimiliki oleh Labkesda ini apabila kelak mereka nanti menjadi BLUD. Nah, jadi kita sebutkan dengan ketentuan bersyarat ya, dan juga tentu untuk BLUD ini nanti akan ada peraturan terpisahnya ya. Nah, tentu kan kita memperbaiki ini, nanti harapannya setelah ini diperbaiki, lalu kita bicarakan lagi Perbup tata kelola ya.
Nah, di Perbup Tata Kelola itu menjadi salah satu syarat untuk pemenuhan Badan Layanan Umum Daerah. Ya. Nah, jadi cabut ganti ini memberi kepastian hukum ya, mencegah dualisme norma dan menyusun ulang materi secara sistematis. Nah, ini usulan struktur ya. Nah, nanti kita lihat di apa di Perbup ini, di kepala UPTD ini kan dia masih bersifat struktural ya. Nah, sebenarnya teman-teman di Labkesda ini mengusulkan bisa nggak nanti untuk kepala UPTD ini fungsional seperti Puskesmas. Nah, memang bedanya antara UPTD ini dengan Puskesmas. Kalau Puskesmas itu memang punya Permenkes terpisah ya terkait masalah Puskesmas. Nah, di Permenkes itu sudah dijelaskan ya bahwa pimpinan Puskesmas itu adalah tenaga fungsional dengan tugas tambahannya sebagai eh, pimpinan Puskesmas ya. Nah, beda dengan UPTD Labkesda ya. Jadi UPTD Labkesda ini masih mengacu kepada kalau nggak salah itu Permendagri ya, yang terkait masalah UPTD yang dimiliki oleh pemerintah daerah ya. Nah, itu masih mengatakan bahwa kepala UPTD itu adalah pejabat struktural ya. Nah, memang di Permendagri itu untuk UPTD yang kelas A yaitu ada sub kepala TU ya. Eh, nah, mungkin ini nanti teman-teman di Labkesda juga ini ya, juga memberikan masukan. Jadi memang sebenarnya apa usulan mereka itu kalau nggak salah apa ya, cuma saya agak lupa ya. Jadi memang eh, jabatan ini difungsionalkan ya. Nah, cuma ini terkendala di aturan yang ada. Nah, jadi nanti di bawah kepala UPTD itu ada kelompok jabatan fungsional. Nah, sebagaimana kita ketahui kan di apa laboratorium ini banyak sekali tenaga-tenaga fungsional ya, ATML ya. Nah, nanti di bawahnya itu ada eh, teknis lab, administrasi, mutu ketiga risiko, data pengaduan dan penanggung jawab lain ya. Nah, ini kita mengusulkan kalau dia tidak ada sebagian TU ya, itu kelasnya kelas B. Tapi kalau kita nanti menetapkannya sebagai kelas A ya, itu dia harus ada sebagian tata usaha. Memang sebenarnya secara kelas ya, labkes kita ini adalah kelas A. Ya, jadi memang secara apa? Secara kelas itu dia mesti ada sebagian tata usaha. Nah, cuma memang apa? eh, ini mungkin kendala di apa? Di kesehatan ya. Jadi memang jabatan-jabatan struktural di kesehatan yang sifatnya UPTD ini tidak menarik ya. Karena kenapa? Karena memang bagi tenaga fungsional yang mereka secara fungsionalnya itu sudah tinggi jabatannya, itu tunjangannya jauh lebih besar daripada jabatan struktural. Ini walaupun memang hanya salah satu penyebab ya, tapi ini nanti mungkin bisa menjadi bahan diskusi. Nah, sekarang kita lihat fungsi peta fungsi penyelenggaraannya ya. Jadi Raperbub ini memetakan fungsi pelayanan, pendukung dan juga pengendalian. Nah, di pelayanan itu mulai dari pendaftaran dan penerimaan sampel, kemudian ada pra-analitik, analitik dan pasca-analitik. Nah, kemudian layanan lapangan atau sampling, kemudian rujukan dan pelaporan hasil. Nah, untuk fungsi pendukung ada administrasi, keuangan, persediaan, serta masalah data dan informasi. Dan untuk pengendaliannya ada pengendalian mutu internal dan juga ada pengendalian mutu eksternal. Kemudian ada masalah kesehatan dan keselamatan kerja, biosafety, biosecurity, ya. Nah, kemudian ada manajemen risiko dan pencegahan fraud. Nah, ini kemarin sempat diusulkan juga ya sama apa teman-teman dari inspektorat.
dan juga pengawasan internal dan juga tindak lanjutnya. Jadi diharapkan dari pemeriksaan fungsi ini eh, di sini diperlukan ya pemeriksaan fungsi pada pendapatan layanan, persediaan, hasil pemeriksaan belanja atau pengadaan serta data dan informasi. Nah ini eh, dari masalah struktur ya. Ini nanti perlu kita sepakati ya terkait masalah apa eh, kepala UTD dan juga apa nih kelompok jabatan fungsional ini atau dia tetap nanti kembali ke struktur awal ya, yaitu ada kepala UPTD, kemudian ada sebagian tata usahanya, kemudian ada kelompok jabatan fungsional. Nah, kemudian juga eh, akan ada nanti penugasan koordinatif ya, penanggung jawab teknis, administrasi, mutu, ketiga risiko, dan juga data atau pengaduan ya. Nah, semuanya ini bukan jabatan struktural. Nah, kedepannya dengan apa nih, karena kita sedang menuju BLUD ya, jadi harapannya nanti apa struktur-struktur seperti pejabat pengelola BLUD, SPI, Dewan Pengawas, ya. Ini nanti eh, ini kita masukkan dalam apa? Dalam Perbup ini dengan syarat ya bahwa ini nanti akan bisa diterapkan ketika BLUD ini sudah ditetapkan. Nah, kita harapkan nanti akan ada apa? Masa transisi ya untuk implementasinya. Nah, kita harapkan nanti masukan ya dari semua pihak, ya, baik itu nanti di bagian hukum, bagian organisasi, BKPSDM, BKAD, Inspektorat, ya, dan juga Dinas Kesehatan sendiri, serta UPT Labkesda untuk perbaikan dari Perbup ini. Nah, ini nanti masalah harmonisasi ini kita serahkan ke bagian hukum ya, nah, tapi paling tidak apa kita perhatikan ini nanti di kelasnya ya. Karena ketika dia turun di kelas B, ini dia tidak memiliki sebagian tata usaha struktural, ya. Nah ini hal-hal yang nanti perlu kita perhatikan, kurang lebih sama dengan yang sebelumnya. Nah kita harapkan nanti ada kesepakatan ya, bahwa Perbup yang baru ini akan mencabut Perbup sebelumnya. Kemudian nanti kita bisa menginventarisasi pasal atau lampiran yang perlu dikoreksi, beserta unit penanggung jawab dan juga tenggatnya. Ya tentu nanti kami sebagai pengusul ya yang akan nanti menampung semua masukan yang ada dan memperbaiki Perbup ini sesuai dengan masukan yang ada. Nah, kemudian kita nanti akan menetapkan jalur finalisasi, penyempurnaan naskah, dan seterusnya. Nah, ini dengan bantuan dari bagian hukum ya. Nah, kita harapkan nanti ada masukan ya dari dinas terkait, nanti legal drafting oleh bagian hukum ya, validasi organisasi di bagian organisasi. Memang biasanya kalau tidak salah untuk SOTK ini dari bagian hukum itu meminta pertimbangan ya dari Biro Organisasi Provinsi. Dan nanti setelah itu baru diharmonisasi, setelah itu baru nanti ke Biro Hukum ya. Nah, kemudian untuk dari teman-teman dari BKAD dan Inspektorat ini untuk validasi masalah keuangan dan juga manajemen risiko ya. Oke, mudah-mudahan ini bisa menjadi pengantar ya untuk diskusi kita pada pagi hari ini. Kami lanjutkan, serahkan kembali ke Pak Kepala Dinas. Silakan Pak Agus. Baik, terima kasih Pak Sekretaris, Bapak Ibu sekalian. Nah, kita kembali lagi hari ini sebagaimana kita sepakati dan yang sudah disampaikan oleh Pak Sekretaris tadi, bahwa hari ini kita membahas perubahan ya peraturan bupati terkait dengan SOTK, yang mana ada beberapa hal ya ini yang harus kita sepakati lebih dahulu.
Yang pertama ini nanti, apakah kita menggunakan SOTK UPTD ini kelas A atau kelas B, kan seperti itu. Ya. Dan ini tentunya nanti dari bagian organisasi yang akan eh, memiliki kewenangan yang lebih karena ada dasar-dasar dan ketentuan terkait dengan SOTK ini. Nah, untuk itu waktu dan tempat kami persilahkan masukan dari bagian organisasi dulu. Kami persilahkan. Izin, Pak. Ya, Kedengaran suara, Pak? oke, silakan. Nah, izin mewakili dari tim kerja Anjab dan Kelebakan, Pak. Oke, Dan mewakili Pak Kabak. nah, Kemarin, langsung saja ya, Pak. ya langsung aja. Oke. Jadi kemarin ada juga rancangan disampaikan, saya ada lihat sepintas terkait kelembagaan. Sebenarnya Rebub ini sudah mengikuti Permendagri 12 2000 2017. Kalau melihat tadi memang di awal Labkesda ini kan kelas A yang memiliki, Ya, itu sudah dijelaskan, kelas A ada ya, kepala. Nah, ketika mau dirubah menjadi kelas B berarti kan hilang jabatan TU nih, Pak. Nah, ya, kalau hilang jabatan TU, apakah pejabat yang di situ strukturalnya itu masih ada apa nggak ada? Karena kalau dihilangkan berarti kan hilang nih jabatan yang seseorang nih. Kalau dia kosong aman, Pak. Itu perlu ya, dipertimbangkan, Pak. Itu satu. Terus yang kedua, kalau misalkan TU ini dihilangkan, kalau menurut saya pribadi, kenapa nggak di bawahnya dibikin tim kerja, Pak? Maksudnya tim kerja ini, misalkan tim kerja yang ngurusi A, ngurusi B, nanti dia melaporkan ke Kasubag TU itu, Pak. Kayak kami di sini kan tim kerja kelembagaan, tim kerja klaim publik, tetap bertanggung, Kasubag sudah hilang, tapi tanggung jawabnya ke Kabid gitu, nah, Pak. Itu menurut saya masukan, mungkin sedikit saran. Jadi, kalaupun dia dihilangkan, Kasubagnya nanti kalau ke depannya lagi, kalau jadi TPB, kalau mau naik TPA, kita melakukan scoring kembali, Pak. Ada perhitungan segala anjap ABK segala macam, Pak. Nah, karena untuk scoring itu biasanya untuk UPT itu pembentukan baru dan kenaikan kelas scoring. Kecuali untuk puskesmas dan rumah sakit itu di luar scoring untuk kena wajib istilahnya. Itu terus yang lain. Terus misalkan saya agak bingung juga tadi peraturannya tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan yang lama, tidak sesuai lagi. Kalau dari sisi kelembagaan itu tetap Pak berdasarkan Permendagri 12 tadi Pak untuk kelembagaannya sama eh, PP PP 18 itu Pak. Itu. Terus kalau misalkan ada usulan kepala UPT dijadikan fungsional. Nah, ini kami ini lagi mencari nih apakah boleh apa enggak. Sepengetahuan saya di peraturan tuh dia memang tetap struktural dan di PP 18 pun juga tetap struktural. Dan di rancangan ini saya lihat di pasal 19 juga mengarahkan ke jabatan ke pengawas nih Pak. Di ayat 2-nya nih kepala UPT merupakan jabatan pengawas nomenklatur jabatan manajerial. Jadi bahasanya kayaknya di tetap struktural. Nah, mungkin saya potong Sementara Pak itu dulu Pak. Yustinus. Ya Nah, siap. Pak Yustinus. Jadi gini Pak Yustinus, jadi sebenarnya usulan dari Labkesda itu bisa nggak semuanya itu dipegang oleh orang fungsional gitu Pak sebenarnya. Baik kepala Labkesdanya maupun Kasubag TU-nya gitu Pak maunya. Mencari dasarnya dulu Pak, bertentangan enggak Nah, dengan itu. Permendagri Pak. Kalau rumah Nah, jadi sakit memang kan puskesmas kan sudah ada aturannya Pak, boleh mereka ya, dokter gigi atau dokter. Nah, sedangkan kalau Labkesda ini kan beda Pak, peraturannya Permendagri Pak. Nah, di sana kan sudah jelas ya. Pak kalau kepalanya struktural. Kalau Nah, itu saya Pak nggak jadi bisa, memang saya kendalanya nggak itu bisa, Pak jadi eh, saya nggak bisa memastikan boleh apa enggak Pak. Cuma kalau mau misalkan memang ini mungkin bisa Pak, maksudnya nanti kan sebelum masuk ke harmonisasi atau ke bagian hukum, rancangan ini kan masuk ke biro organisasi Pak untuk difasilitasi ya. Pak. Biasanya nanti ada rekomendasi apakah boleh apa enggak. Nah, itu mungkin di sana Pak. Kalau dari kami kayaknya tetap berdasarkan Permendagri tadi Pak, tetap struktural Pak. Kalau misalkan Kasubag TU-nya dihilangkan, berarti kan menurunkan kelas, ya enggak masalah.
Kalau nanti kan dia di dalamnya bisa diatur, Pak. Apakah dia dengan Ya, tim cuman kerja, Pak, apakah sekarang dia... ini Pak, pejabatnya ada Pak. Maksudnya apa? Kasubag TU-nya sekarang ada. Oh ya. Nah, kalau Kasubag TU-nya ada, kalau dia fungsionalkan berarti kan harus mempertimbangkan orang ini kemana nanti, Pak. Karena dia kan eselon 4B kalau nggak salah ya, Pak. Labkesda mungkin bisa kasih komentar nggak Pak Jayanto? Izin Pak, Ya, Nggih. silakan Pak. Untuk Labkesda sekarang KTU masih di jabat PLT Pak. Oh, PLT. Iya, Oke. kalau untuk yang Oh, jabatan definitifnya belum ada. Sudah Oh, pensiun terdahulu. ya, aman berarti. mohon izin Pak Justinus Ya, dan Pak. yang lainnya. Jadi kita ketahui bersama ya bahwa peraturan yang mendasari untuk UPT Puskesmas dan Labkesda ini berbeda. Untuk Puskesmas ini kan Permenkes, kalau untuk UPT di Labkesda itu adalah Permendagri. Nah ini yang perlu kita sepakati ya. Eh, yang pertama boleh tidak ya, boleh tidak yang di situ struktural diubah menjadi fungsional ya seperti Puskesmas. Karena memang aturannya berbeda. Ini kan seperti itu dulu. Oh, Nah, kalau memang menyatakan ini tidak boleh, berarti harus tetap ini kepala UPT adalah jabatan struktural. Terus kemudian kalau sudah kita nyatakan nanti ini harus sesuai ketentuan Permendagri bahwa ini jabatan struktural di situ ada dua, kelas A sama kelas B kan seperti itu. Nah, kenapa kalau misalkan kita sudah kelas A kok harus turun menjadi kelas B kan? Pertanyaannya seperti itu. Ya. betul, Pak. Kebetulan ini pejabatnya dua-duanya untuk kepala UPTD dan kepala Kasubag TU-nya ini masih PLT gitu. Nah, itu yang kami minta pertimbangan dari Bapak Ibu sekalian. Silakan, Pak. Oke. Izin, Pak. Kalau dari kami mungkin tetap berdasarkan Permendagri, Pak. Itu Ya, saja, Pak. Misalkan kalau memang mau dikoordinasikan ke provinsi, difasilitasi ke sana, minta pendapat mereka, mungkin bisa saja, Pak. Apakah boleh apa enggak, Pak? Kalau dari kami mungkin itu tadi, Pak. Tetap struktural, Pak. Itu, oke. Pak. Berarti sementara sementara ini kalau gitu kita buat tetap struktural dan kelasnya juga tetap A lah. Masa mau turun kelas kan seperti itu. Terus Betul. terkait dengan substansi Perbup nomor 11, kenapa ini diubah? Itu kalau yang lain-lain sudah sesuai, ini kan substansinya Pak yang banyak berubah kan itu. Jadi ini mengakomodir banyak hal ya. Jadi regulasi-regulasi yang ada, terus kemudian ketentuan itu yang perlu diubah, dan tadi sudah dikatakan bahwa perubahannya ini lebih dari 50% kan seperti itu. Nah inilah yang akan kita garap hari ini. Gimana kalau kita sepakati bahwa ini tetap struktural, kelasnya tetap A. Mungkin teman-teman Labkesda bisa memberi masukan. Ini karena yang berkepentingan besar nih Labkesda. Silakan. Izin Pak, kalau Oh, kami melihat di Kepmenkes 1801 tahun 2024, di situ pasal mengenai sumber daya, eh, di situ standar Labkesmas. Nah, kalau untuk kepala dan kasubag TU itu tetap memang tetap struktural, tapi beda bahasanya aja Pak. Untuk nama jabatannya, kalau untuk kasubag TU itu di situ sudah kepala sub administrasi umum gitu bunyinya. Dan di situ ada tiga tenaga. Yang pertama tenaga manajerial yang terdiri dari kepala sama kepala administrasi umum. Yang administrasi. kedua tenaga teknis dan tenaga penunjang di susunan organisasinya. Tapi tetap di situ struktural masih untuk manajerialnya. Nah berarti udah jelas ini. Ini udah jelas sepakat berarti tetap jabatan struktural, terus kemudian klasifikasinya tetap kelas A. Ya. Karena di situ kepala UPT-nya adalah pejabat struktural, kemudian KTU-nya
berubah nama aja menjadi Kepala Sub Administrasi Umum kan seperti itu. Ya, sepakat ya Bapak Ibu? Nah, Labkesda ini gimana? Karena kan nanti kalau memang ini sudah diputuskan, nanti kalau ada salah satunya ditunjuk itu mesti bersedia. Mohon izin Pak Jumatil. Ya, silakan Pak. Ya, saya kira gini aja. Jadi struktural tetap. Jadi teman-teman yang fungsional itu nggak masalah. Jadi yang umpamanya kepalanya harus struktural, kalau memang tidak ada dari Labkesda ya kita ambil dari luar, tidak masalah. Dia kan Sepakat. manajemen aja. Tapi yang fungsional nggak usah, nggak harus dia harus jadi itu, nggak perlu dia harus pindah ke struktural gitu. Saya kira gitu aja, nggak masalah Pak. Memang Pak, diskusi yang ramai di Labkesda ini kan Pak, saya sampaikan tadi, walaupun memang ini bukan satu-satunya ya, tapi kan eh, seperti kayak UPT ini Pak, Gudang Farmasi Kabupaten, itu kan nggak ada Pak orang yang mau menjabat sebagai kepala UPT-nya, karena memang Pak tunjangannya itu lebih rendah daripada fungsional yang sudah mereka miliki selama ini gitu. Jadi kurang menarik gitu Pak jadinya. Walaupun memang itu bukan satu-satunya, tapi kan apa, orang tentu nggak akan mau ya misalnya. Jadi sama juga seperti kami membicarakan SOTK di Dinas Kesehatan ini, ketika ditawarkan apakah akan dibikin lagi kasih atau tetap mereka di tim kerja. Mereka tetap pilih tim kerja Pak, karena tim kerja itu ketika mereka sudah mencapai fungsional media, itu tunjangannya lebih besar daripada kepala seksi. Ya walaupun memang ini kan bukan apa ya Pak, tapi itu juga akhirnya akan berpengaruh gitu kepada apa, maksudnya hal yang juga mereka pertimbangkan. Mungkin itu aja Pak masukannya. Ya intinya gini, teman-teman Labkesda, kalau umpamanya dia yang ada di Labkesda itu tidak bersedia jadi pimpinan kan masih ada yang lain. Nah kemudian yang fungsional di Labkesda ya tetap aja dia jalan, tidak tidak harus dia, umpamanya dia di situ pangkatnya paling tinggi, tidak harus jadi kepala, dia fungsional kan nggak masalah, gitu loh. Tapi yang strukturalnya kalau memang nggak ada kita ambil dari yang lain. Jadi kita tidak menabrak aturan yang lebih tinggi, Pak. Kalau aturannya memang bisa fungsional ya nggak masalah. Artinya apa, pekerjaan tambahan dia kan. Nah, tapi kalau memang tidak bisa karena ini diatur oleh Permendagri, mungkin menurut saya, hemat saya lebih baik kita tetap ikuti aja. Dan kelasnya jangan turun seperti Pak Agus bilang tadi. Masa kita sudah capek-capek mencari kelas yang tinggi kita turunkan lagi. Saya kira gitu Pak dari saya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Asisten. Jadi kita sepakati bersama untuk SOTK-nya Kepala UPT tetap jabatan struktural. Di bawahnya untuk Kepala Administrasi, ya, ini juga jabatan struktural. Sehingga dari dua hal tersebut, maka kelas untuk UPTD berarti kelas A, kan gitu. Sepakat ya Bapak Ibu ya? Nah, kalau sudah sepakat, kemudian kita menginjak substansi isinya. Silakan Pak Sekretaris untuk isinya. Silakan kita mulai dari bagian hukum Pak, masukan dari bagian hukum. Monggo, silakan dari bagian hukum. Bu Elin. Siap. Izin Pak, selamat pagi Bapak Asisten, Pagi. Pak Kepala Dinas Kesehatan, Bapak Ibu sekalian. Eh, Mungkin yang kedua yang perlu kita sepakati lagi ini Pak, Oh ya, terkait dengan rancangan ini. Karena kalau melihat judul rancangan ini kan eh, SOTK, SOTK ya, Labkesda, yang di dalamnya juga ada pengaturan terkait BLUT ya Pak. Kalau melihat pasal di rancangan ini, ada juga pengaturan BLUT, kemudian susunan BLUT-nya. ya, Nah, mungkin perlu disepakati apakah memang SOTK ini juga kita mengatur BLUT begitu, Pak? Atau perlu dipisah? Karena kan ada dua dinas nih yang mengusulkan kalau SOTK organisasi begitu.
Yang belut itu Bu sebenarnya cuma kan kata-katanya itu yang ini hanya akan berlaku ketika dia sudah menerapkan PPK BLUD. Jadi kata-katanya sudah dipersiapkan seperti itu Bu. Jadi hanya sekedar sebagai apa? Sebagai persiapan saja. Kalau nanti dia menerapkan PPK BLUD, nah maka nanti akan ada tambahan apa? Kan istilahnya nanti agak beda itu Bu. Jadi ketika dia BLUD itu pimpinan BLUD, kemudian nanti ada pejabat teknis, ada pejabat keuangan, nah itu aja sih. Tapi di situ ada kata-kata hal ini berlaku ketika nanti mereka menerapkan BLUD. Tapi kalau memang itu mau dipisah juga nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Karena gini Pak, seperti rapat yang kita yang kita laksanakan sebelumnya itu, eh, untuk belutnya itu kan masuk dalam pola tata kelola, betul ya Kak? Betul. Ya Perbuk PPK sebelumnya itu. BLUD. Iya, betul. Mungkin dari organisasi juga bisa menyampaikan apakah memang rancangan perbuk ini, eh, karena judulnya SOTK, perlu dimasukkan karena Blut ini bukan sebenarnya bukan baru begitu. Ya, Maksudnya bukan pejabat baru, bukan dilantik, tapi dia hanya eh, pengelolaannya begitu, ya kan Pak? Izin. Menurut organisasi Pak Yustinus nih Pak, gimana Pak? Jin, kalau menurut saya dipisah aja dulu, dipisah. Mungkin Bisa. ya, kalau SOTK kursus kelembagaan Pak, tugas pokok dan tata kerjanya saja Pak, Ya, itu Pak. ya. Kalau full day ini Oke. terpisah aja Pak, itu aja Pak. Ya, baik. Kalau mau disepakati, ya semua dari organisasi, dari bagian hukum, untuk SOTK khusus untuk kelembagaan dan untuk BLUT nanti ada di tata kelola, berarti Ya. baiknya kita pisah aja, Pak Jum. Ya nanti diperbaiki Maksudnya Pak di ininya, Iya, di setelah oke. rapat ini. Dipisah aja Bu Elin ya, siap, siap, sepakat sepakat Pak. masukannya. Ya, oke. Izin, apakah ada Silakan. masukan dari perancang saya Pak? Silakan Bu Hmm, Ainun. monggo, silakan. Ya, baik, mohon izin. Nan- Mungkin langsung saja Pak terkait rancangan Silakan Bu Elin. Rapbd UPTD Labkesda. Di dasar hukum menimbang Pak, di sini kan harusnya memuat alasan filosofis, yuridis, dan sosiologis. Di ketentuan poin B, mungkin bisa di-share. Ya. Di ketentuan poin B di sini kan bahwa Perbuk nomor 11 tahun 2018 tentang pembentukan SOTK Labkesda, Dinas Kesehatan sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan. Maksudnya di sini eh, peraturan perundang-undangan yang mana ya Pak? Apakah ada regulasi baru atau ada perubahan baru? Nah, mungkin perlu dijelaskan kembali Pak. Kemudian di huruf C juga alasan pertimbangannya berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan. Nah, ini apakah sudah ada juga hasil evaluasi kelembagaannya, Pak? Itu Mbak terkait tadi itu yang kita apa diskusikan mau ingin agar apa penyederhanaan. Nah, kemudian nanti bisa nggak nanti diubah dari aspek apa nih struktural menjadi pelaksanaan. Tapi kan dari diskusi kita kan nanti itu nggak jadi masalah Segera. rupanya. Cuma mohon izin, Pak, ini kan berupa hasil evaluasi yang dijadikan dasar pertimbangan dari pembentukan produk hukum berupa perbuk. Kalau cuma hasil rapat sepertinya tidak bisa, Pak. Nah, mohon izin Memang kalau awalnya Bu biasanya kita kalau mau minta ya. apa nih transtaff dari organisasi, tapi kita nggak sempat ya karena waktunya singkat gitu. Jadi Nah, memang ya Pak, mohon izin mungkin dipelajari dulu Pak, kalau memang ada evaluasi, dicantumkan evaluasinya dasarnya apa, bukan cuma hanya dari hasil rapat Pak. Nanti kan kalau tidak salah untuk UPT kan ada itu ya, kajian akademis ya, ya Pak Tinus ya. Izin, kalau kajian akademis itu biasanya itu untuk pembentukan UPT awal atau kenaikan kelas Mm-mm. dari B ke A, kayak itu Mm-mm. apa UPT PPA kemarin
itu diminta Mm-mm. kajiannya. Tapi kalau untuk perubahan tidak perlu, kalau Tidak cuma perlu. isi Nah, tupoksinya saja. cuma ini bukan perubahan. Dia mencabut yang lama. Berarti kan perubahannya lebih dari 50% atau materi muatannya berubah atau peraturan undang-undangan di atasnya sudah dicabut. Nah, ini kan draftnya ini kan bikin baru nih, bukan perubahan. Ya, mungkin Mm-mm. saya belum baca habis. Kalau misalkan isi tupoksinya ada penambahan, ada perubahan, tidak sesuai dengan yang dulu, silakan aja. Mungkin bisa lebih dari 50%. Misalkan dia mau Mm-mm. masukkan jabatan penjelasan pejabat apa fungsional tuh apalagi gitu lah, Bu. Mm-mm. Bisa. Nah, sepertinya di huruf D ini ya kayaknya bunyinya melebihi 50% ya, Pak ya. Ya bukan udah banyak fungsi-fungsi seperti kayak aturannya kan dulu kan Mm-mm. undang-undangnya udah berubah Bu, yang menjadi dasar dari yang lama. Undang-undang kan dulu kan 2018 itu kan belum ada undang-undang kesehatan yang baru yang tahun 2023. Nah, itu kan sudah berubah Bu dasar-dasarnya. Mm-mm. Ya, Nah, eh, ya yang lama kan ada undang-undang kesehatan yang lama tuh ya. Sekarang kan sudah ada yang baru. Nah, di undang-undang yang terbaru tentang kesehatan ini dia ada menyinggung mengenai UPT Labkesda terkait struktur atau tidak. Nah, itu harus dipelajari kembali, Pak. Karena kan di sini kan bunyinya dasarnya akibat dari perkembangan peraturan undang-undangan nih. Kenapa harus dirubah? Itu harus banyak jelas Bu. itu. Jadi yang berubah itu kan kita tidak hanya bicara masalah struktur, karena kan struktur kemarin tadi disepakati hanya merujuk pada Permendagri, tapi kan seperti kayak manajemen risiko, masalah data, masalah keamanan data, masalah fraud. Nah, itu kan banyak sekali nih masukannya. Nah, itu makanya akhirnya jadi banyak berubah. Jadi Itu kaitan peraturan ya. dengan Ini. undang-undang yang baru itu dia lebih banyak mengatur masalah semua itu. Kalau Ya, masalah strukturnya hampir nggak ada, karena kan struktur itu adanya ya, di Permendagri. ya. Berarti kan di tugas dan fungsinya, Pak ya, Ya, tugas dan Betul, tugas fungsinya. fungsi. Nah, ini kan ada merubah nama strukturalnya ya, Pak ya, nama susunan organisasi. Gitu ya, Pak, betul. dari Perbub yang lama. Apa ada perubahan nama jabatannya? Awalnya kan ini Bu, ada kasubagnya, kemudian kita usulkan untuk dihilangkan karena kan mereka yang di labnya mau fungsional. Nah, tapi tadi disepakati kita kembali saja seperti yang lama. Ya, Tapi berbeda penyebutannya aja. Kasubag TU menjadi apa tadi? Kasubag Administrasi Umum. oh ya, heeh. Nah, itu berubah. Kalau Nama dulu kan Kasubag jabatannya TU, Pak ya, nama ya nama jabatan jabatannya berubah. strukturalnya. Yang Ya. di bawah kepalanya nama jabatannya berubah. Mm-mm. Cuma kalau untuk penetapan struktural apa fungsional masih tetap ngikut yang lama ya Tetap Pak? Ya, tetap tipenya tipe A kita sepakati tadi sudah. ya. Heeh. Ya, mohon izin tadi seperti yang disampaikan Ibu Kabak juga Pak. Di sini kan ada dua struktur organisasi nih. Satu yang BLUD, satu yang bukan BLUD. Mungkin disepakati dulu apakah dia terpisah atau menjadi satu. Cuma Ya, eh sudah disepakati Bu, tadi dipisah. Jadi SOTK itu hanya untuk eh, organisasinya saja. Nanti tata kelolanya di ini yang apa BLUD-nya di tata kelola. berarti ada dua kepala ini ya Pak. Mohon izin. Oh, bukan, bukan Bu, Kan ya. Oh ya. bukan dua Tetap kepala. satu. Tetap satu, cuma untuk pengelolaannya Iya, dipimpin oleh penyebutannya kepala berbeda. UPT. Di sini kan ada Ya, kepala UPTD. ya. Oh Kayak ya. rumah sakit itu, Bu. Rumah sakit itu, ya, kalau dari struktur organisasi, jabatan strukturalnya kan direktur. Iya. Nah, jadi nanti di blood-nya itu, ya kepala kepala blood namanya kan gitu. Pimpinan blood namanya. Oh ya. Heeh. Siap Pak. Nah, hanya saja kan nanti harus digabungkan. Jadi di SOTK, untuk blood-nya itu disebutkan direktur atau kepala UPT secara otomatis adalah sebagai pimpinan blood kan seperti itu. Iya. Supaya tidak ada dualisme. Iya. Benar Pak. Terkait rancangan Raperbub nanti yang dasar hukum menimbangnya Pak ya mohon izin nanti
diperbaiki kembali. Di Ya, desa hukum menimbang, ya. kemudian Diakomodir Pak Jum. ya, Ya, nanti kemudian diperbaiki, Pak. di mengingat juga Undang-Undang 12 itu dihapus saja. Kemudian di poin 13 itu dihapus saja, Pak. 13 dihapus. Sama mohon izin Pak, untuk pembentukan UPT ini kalau tidak salah harus berkoordinasi dulu dengan Biro Organisasi ya Pak. Nanti mungkin dari Pak Ya, Timus yang lebih paham apakah draft ini disampaikan dulu ke Biro Organisasi atau langsung ya. disampaikan. Nanti kalau sudah final rancangannya, izin Bu lah saya potong. Kalau final apa? Kalau perbuknya sudah final, nanti disampaikan aja ke bagian organisasi bersurat resmi Bu. Nanti kami teruskan ke kami koreksi, nanti kami teruskan ke Biro Provinsi untuk difasilitasi sebelum masuk ke bagian hukum. Karena mekanismenya kayak gitu Bu. Oke. Soalnya kalau ndak lewat itu nanti kembali lagi kayak kasus apa perbuk proses bisnis panjang. Ya, mungkin itu saja Pak dari bagian hukum nanti eh, dikoreksi dari bagian organisasi dulu Pak, nanti baru ke bagian hukum. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu Ainun. Bu Elin, ada tambahan lagi? Untuk Perbup SOTK cukup, Pak. Oke, terima Tuh, kasih makasih, Pak. Bu Elin. Baik, dari yang lain ada masukan Bapak Ibu? Akan Pak Fitra dari Inspektorat. Ya, Ya, silakan. oke, terima kasih Pak kesempatan yang diberikan. Eh, saya sepakat aja Pak berkaitan dengan beberapa hal tadi, berkaitan dengan Kepala PTD tadi, apakah struktural atau tidak. Emang bagusnya kita sesuai aturan aja Pak. Kalau inspektor kita sesuai aturan aja. Kalau memang itu harus struktural, ya kita struktural aja gitu. Dan Siap. memang jangan jangan sampai turun kelas gitu ya. Kalau memang A ya A gitu. Siap. Sepanjang memang memenuhi syarat ya, Bang. Sepanjang memenuhi syarat Siap. ada beberapa persyaratan yang saya lihat itu, di mana syaratnya itu ada dua fungsi dinas yang dijalankan, itu 10.000 jam kerjanya, itu kalau yang B itu satu fungsi aja yang dijalankan gitu. Jadi mungkin kita lihat dulu lagi apakah memang itu memang memenuhi syarat yang dulu itu memang A gitu. Kalau memang A ya kita A gitu. Jangan jangan sampai turun. Kemudian eh, sepakat juga berkaitan dengan dipisah tadi Pak, SOTK dengan substansi blood itu memang sebaiknya dipisah gitu. Fokus berkaitan ini kalau memang sudah nanti dalam perjalanan ini nanti kita bisa eh diusulkan menjadi blood, nah baru kita sambil kita susun. Karena kemarin juga kita sudah mulai harus menyusun juga berkaitan dengan blood itu kan. Siap. Berkaitan ekstra segala macam-macam itu kan kemarin ramai juga perdebatannya gitu. Jadi mungkin sementara itu aja. Ya, terima kasih Pak. Kembalikan. Oke, terima kasih Pak Fitra. Pak Jum, monggo lanjut dipimpin Pak Jum. Saya ada yang dikerjakan. Ya, silakan. Makasih bagus. Berikutnya kita persilakan ke BKPSDM Kapuas. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Rara. Selamat pagi, Bapak Kepala Bapak Kepala Dinas Kesehatan, Bapak Asisten Oke, Pak Administrasimu, Jum. dan Bapak Ibu di yang ada di Zoom ini. Eh, Kami menanggapi mungkin sesuai dengan kewenangan kami aja ya Pak, itu tentang SDM. Jadi kalau bisa untuk SDM ini kesiapan SDM-nya itu seperti apa Pak? Apalagi ini kan tadi usulannya ada yang bisa secara struktural atau secara fungsional. Nah, kalau secara fungsional itu kita contoh seperti puskesmas ya Pak ya. Nah, kalau puskesmas itu jadi kepala puskesmas dia harus ada sertifikat kekhususan ya Pak. Nah, itu nanti untuk kepala Kesda ini seperti apa mekanismenya juga untuk pengisiannya, mohon itu juga dikaji juga Pak atau dikoordinasikan lagi ke instansi pembinanya.
Terus juga kalau untuk struktural itu kita ini kan ke depannya menerapkan manajemen talenta. Nah, maka itu tadi saya bilang itu bagaimana kesiapan SDM-nya. Juga ke BKD juga nantinya mungkin minta data juga Pak ya untuk yang di lab Kesda yang ada di pegawai di situ ada berapa, terus juga kompetensinya juga tolong ditingkatkan. Terus juga seperti yang disarankan Pak Asisten tadi mungkin dari lainnya juga bisa diambil kan Pak untuk di apa ditaruh di situ. Mungkin juga itu tadi kesiapan kandidatnya itu tadi Pak. Mohon untuk di apa ditingkatkan dan diperhatikan kembali. Itu aja Pak dari kami BKPSDM-nya. Nah, mungkin Sekian nanya Bu dari Rara ya. Nah, tadi kan ada Oke. usulan dari Pak Asisten terkait masalah pejabat yang ada di Labkesda. Nah, saya memang belum mendalami untuk Labkesda ini ya. Tapi Mbak, kalau contoh saja, dulu misalnya kayak rumah sakit ya. Jadi idealnya kan memang secara berjenjang, karena dia memang apa? Jadi untuk pejabat yang lebih tinggi itu paling tidak itu pernah menduduki jabatan di bawahnya, nah gitu. Nah, untuk Labkesda ini mungkin Pak Jayanto atau Mbak dari Labkesda ini ada nggak persyaratan-persyaratan seperti itu untuk kepala Labkesda? Silakan. Kalau untuk eh, izin Pak, belum ada Pak. Setahu kami untuk jabatan kepalanya itu cuma disyaratkan untuk pendidikan minimal sarjana kesehatan itu aja Pak. Oke, berarti nggak ada kewajiban harus pernah misalnya menduduki jabatan di Labkesda sebelumnya di jabatan yang lebih rendah, nggak ada. Nggak ada Pak. Oke, makasih. Oke, berarti bisa tuh Bu Rara untuk apa nih eh, penyiapan SDM-nya. Iya. Kalau bisa dianjap ABK-nya juga Pak dibuat diperbaharui juga Pak gitu. Disesuaikan dengan ketentuan yang ada gitu aja Pak. Oke, oke, terima Oke. kasih Bu. Masih ada lagi dari Bu Rara? Tentang waktu pelaksanaannya nanti kita Pak. Jadi kalau misalnya perbuknya udah selesai, tolong langsung dikoordinasikan ke BKPSDM ya, Pak ya. Biar nanti bisa jadi bahan rapat di tim penilai kinerja selanjutnya. Baik, terima kasih Bapak. Itu saja dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang betul Bu, karena memang saat ini kan jabatan kepala Labkesda ini kan juga dan juga KTU-nya masih PLT ya. Kemudian nanti di Ya. kedepannya bisa lebih definitif. Kemudian berikutnya kita minta masukan dari Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dari Pak Pandit. Silakan Pak Pandit. Nah, kayaknya beliau juga lagi nggak di meja kali ini. Oke, nampaknya ini udah semua ya. Dari Labkesda, yang terakhir masih ada yang mau disampaikan? Ada Pak, ada satu Pak untuk eh, mengenai bab 4 yang masalah pasal 8 yang untuk penugasan koordinatif yang mengenai penanggung jawab teknis laboratorium ini Pak. Bab Yang mana 4 Pak? Ini kata-katanya? Oh, bab 4. ya. Ah, Nah, ini pasal 8 ayat 2 itu Pak. Untuk penanggung jawab teknis laboratorium. Nah, kalau di rapor bab ini eh, itu bisa diisi kayaknya dari semua tenaga fungsional atau pelaksana di situ, Pak. Sedangkan kalau kami, sepengetahuan kami di Permenkes 411 tahun 2010 tentang laboratorium klinik, kalau untuk penanggung jawab teknis laboratorium ini sesuai tingkatan, kalau untuk pratama itu minimal adalah seorang dokter. Nah, dokter di situ dokter umum aja. Cuma ada eh, apa itu? Ada tambahan istilahnya untuk harus
ada dilatih gitu Pak, sekitar 3 bulan di situ. Nah, kalau kalau untuk laboratorium klinik media, di situ minimal dokter spesialis patologi klinik. Nah, jadi kalau di Permenkes itu jelas bunyi untuk penanggung jawab teknis itu adalah seorang dokter gitu Pak. Sementara kami sampai saat ini dan untuk akreditasi juga diminta harus ada penanggung jawab teknis. Dan biasanya itu adalah memang kalau di lapis-lapis lain itu semuanya dijabat oleh dokter. Kalau enggak spesialis patologi klinik, minimal dokter umum gitu Pak. Yang sudah dilatih oleh organisasi profesi patologi klinik itu Pak. Oke. Berarti nanti inilah apa? eh, kita perbaiki lagi Pak ininya nanti tolong saya dikirimkan apa nih aturannya ya karena itu sudah lama sekali jadi mungkin nggak belum tercakup di sini. Izin Pak, Oke, silakan Pak Justinus. yang berkaitan dengan tadi penanggung jawab ini Pak, kenapa nggak dibikin tim kerja tadi Pak? Misalkan tim kerja teknis laboratorium, ketuanya siapa? Mungkin yang disarankan, yang masukan dari Pak Labkesda tadi, dokter, itu kan bisa saja Pak. Dan anggotanya pun boleh lintas Pak di tim kerja ini Pak. Kalau saran-saran saya Pak, jadi bisa membentuk tim kerja mutu ke K3 laboratorium, nanti ketuanya siapa, anggotanya siapa. Nah itu silakan Pak, bisa diatur tuh Pak, kalau sesuai ini Pak, SK yang kami sebelumnya kami share tuh Pak, terkait tim kerja Pak. Kalau menurut saya Pak, saran saja ya Pak. Kayaknya lebih mudah diatur di situ Pak, di SK Pak. Makasih Pak. Oke, gimana dari Labkesda? Siapa? Kami setuju mengikut aja Pak. Oke. Nah, nanti untuk nama-nama tim kerjanya nggak usah dikunci Pak Justinus ya. Betul Pak, jadi kalau misalkan ada nambah lagi tim kerja apa, silakan Pak. Oke. Tuh, Pak. Berarti nanti dari struktur itu kita di bawah apa nih kan kepala Labkesda, kemudian subbagian tata usaha, nanti di bawahnya tim kerja gitu ya. Bisa Pak. Dia bertanggung jawab ke mana, ke kepala UPT langsung bisa. Oh, berarti nanti Kasubag TU-nya di samping, nanti kalau yang garis lurusnya dari kepala apa nih? Kepala UPTD langsung ke tim kerja gitu ya. Ya bisa Pak. Kan kelompok, kan tim Japung ini kan ada kelompoknya Pak. Biasanya Pak. Nah, apakah dia kelompok tim kerja yang apa tadi tuh? Mutu K3 laboratorium, apa dia tim kerja data simul? Nah, itu Pak. Ini kan isinya kan bisa fungsional atau pelaksana Pak. Itu aja Pak mungkin Pak. Kalau dilihat di ininya Pak, kan apa kita menyebutnya sebagai ini eh, kelompok jabatan fungsional. Nah, gimana itu Pak Justinus? Iya Pak, kan kelompok jabatan fungsional kan ada masing-masing Pak. Misalkan dia ada kelompok kayak kami di sini ada SDM aparatur, ada analis kebijakan, tugasnya kan masing-masing nih Pak. Tapi dalam melaksanakan tugasnya tuh tergantung yang apa di atasannya Pak. Misalkan dia ada rencana kerja apa yang mau dilaksanakan, berarti kan kita sebagai yang kelompok kerja nih yang melaksanakan tuh Pak. Seperti itu Pak. Oke. Nah, berarti nanti ini garis strukturnya itu dia bukan di bawah KTU ya, langsung di bawah kepala UPTD. Iya, di kelompok kerja itu tadi Pak. Jadi di kelompok jabatan fungsional ini nanti Pak ada ada timnya gitu nah Pak. Ada tim kerjanya. Betul. Nanti siapa ketuanya ya, tadi misalkan dia dokter, silakan. Boleh Pak. Enggak, nanti yang pembuatan strukturnya gimana Pak? Pak ininya apa nih? Eh, Kalau struktur tetap Pak sesuai Permendagri dia kepala, kalau di TPA ada kepala, ada Kasubag TU, sama di bawahnya kelompok jabatan fungsional tadi Pak. oh, yang tim kerja tadi itu dibunyikan gitu.
Eh, kalau mau dibunyikan bisa Pak. Kalau nggak usah nggak apa-apa Pak. Oh gitu. Karena ada ini Pak, kita perbu proses bisnis Pak. Oke, Proses oke, bisnis oke. itu kan sampai UPT diatur Pak. Oke, sip aja kalau gitu. Oke, terima kasih dari ini sudah berakhir nih ya, sudah selesai semua. Oke, nih kalau masih ada lagi dari Pak Asisten ada closing statement. Saya kira oke aja Pak, nggak masalah. Nah kemudian yang masalah PLT PLT OPTD itu mungkin Labkesda mungkin Bu Rara itu kan kita pergunakan Perbup yang lama aja Bu. Perbup lama kan tetap berlaku itu. Ya, Jadi Pak. Oke. tidak harus kita menunggu Perbup yang baru kita usulkan untuk pelantikan. Siap. Nanti coba kawan-kawan di BKD kita lihat dulu. Jadi biar biar di apa definitif aja anunya untuk kepalanya itu. Saya kira itu Bu Rara. Saya kira itu Pak Jumatil, silakan di Oke. closing aja. Terima kasih. Eh, Wassalamualaikum izin Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Ini. Ya, siap. Kalau bisa kami minta data-data juga nih dari Dinkes, Pak. Ya, Sa- oke. Nanti Ya, Pak siapa Pak tahu mungkin Jumatil dan Pak Agus ya, di data silakan kami di. masih belum update gitu. Maksudnya itu pegawai yang di Labkesda itu siapa aja gitu, Pak. Minta datanya Ya, ke kami. Oke. 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 Kita foto bareng dulu Pak. Oh ya ini yang sudah mengisi daftar hadir belum ini? Saya share lagi ya untuk daftar hadirnya. Silakan diisi dulu daftar hadir. Setelah itu nanti kita foto bareng. Silakan yang hadir untuk mengisi dulu daftar hadir yang ada di chat, di kolom chat. Silakan yang belum mengisi daftar hadir. Karena kamu mau jila aku nih nah. Mengisi daftar hadir. Oh, aku bisa daftar hadir nih. Setelah ini kita foto bareng Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti tolong setelah mengisi absen kita buka kamera. Ini sudah masuk Pak Jayanto, Bu Erlina, Pak Ferry Noah, Belum. Pak Justinus, Udah tak suruh berangkat. Ya, udah. Lebih itu. nah kan masih ditunggu nih Bu Rara, Bu Ainun, Pak Fitra, Izin Pak, masih loading Pak. Izin Pak, koreksi Pak. Tadi bukan perbub proses bisnis Pak, tapi perbub sistem kerja Pak. Yang mengatur itu tadi oke, Pak. sip. Lupa saya Pak. Ini Pak Pandit nggak ada, Pak Agus di keluar. Bu Ainun belum masuk ini absennya. Izin Bu Pak Rara sebentar juga saya belum. lewat handphone nih karena tidak bisa lewat laptop ini. Kayak yang Oke, nanti mungkin juga muncul. Pak. Ya. Oke, terus kita foto bareng ya, dibuka semuanya. Pak Justinus, Bu Rara. Oke. Bu Rara belum buka nih. Dari BKPSDM. Oke, sudah. Oke, ini Pak Pandit lagi nggak ada, Pak Agus lagi nggak ada. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Pak Ibu sekalian. Kita ketemu lagi nanti hari Selasa.
Ya, akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.